Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk singgah di ruang sunyi bernama ilmu langit. Tidak semua orang sampai di titik ini tanpa sebab. Ada yang datang dengan hati penuh tanya. Ada yang datang dengan lelah yang tidak bisa diceritakan ke siapapun. Dan ada pula yang datang hanya untuk diam, sambil berharap ada satu kalimat yang menenangkan batin. Jika kamu sedang mendengarkan ini, izinkan aku menemanimu sebentar. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi, hanya untuk berjalan pelan, menuruni lorong batin yang sering kita abaikan. Judul ini terdengar berani, salat tahajud 7 malam berturut-turut, bukan sebulan, bukan setahun, hanya 7 malam. Namun banyak orang tidak pernah sampai ke malam ke-7. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik 7 malam itu. Banyak yang mengira tahajud adalah tentang meminta sesuatu kepada Allah. Rezeki, jalan keluar, jawaban cepat atas masalah yang panjang. Padahal tahajud, sejak malam pertamanya, lebih sering bekerja pada satu hal yang jarang disadari manusia. Ia bekerja pada batin. Malam pertama tahajud bukan malam yang indah. Ia tidak romantis, tidak penuh cahaya, justru seringkali canggung dan berat. Mata masih menyimpan sisa kantuk, badan terasa enggan, hati masih membawa beban dunia. Di malam pertama itu, seseorang tidak langsung merasa dekat dengan Allah. Yang terasa justru jarak, dan kesadaran bahwa selama ini kita terlalu jauh. Saat berdiri di keheningan sepertiga malam, banyak orang baru menyadari betapa jarangnya ia benar-benar sendiri bersama Tuhannya. Tanpa ponsel, tanpa peran, tanpa citra diri, tahajud malam pertama seperti mengetuk pintu yang lama tidak dibuka. Bukan pintu langit, melainkan pintu hati sendiri. Ada perasaan aneh yang muncul. Campuran antara malu, rindu, dan takut. Malu karena jarang datang. Rindu karena lama pergi. Takut karena tidak tahu apakah masih pantas diterima. Namun justru disitulah titik awal perubahan itu dimulai. Allah tidak menilai seberapa lama kamu berdiri, tidak menghitung seberapa fasih bacaanmu. Yang diperhatikan adalah keberanianmu melawan kenyamanan tidur demi satu sujud yang sunyi. Di malam pertama, hidupmu belum berubah. Masalahmu masih sama, ketanyaanmu tetap berat. Namun ada satu hal yang mulai bergeser tanpa suara. Cara pandang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu berhenti sejenak dari tuntutan dunia. Tidak mengejar, tidak membuktikan apapun, hanya hadir. Dan kehadiran itu, meski singkat, meninggalkan jejak yang halus di dalam batin. Banyak orang gagal melanjutkan ke malam kedua karena mengharapkan rasa yang luar biasa di malam pertama. Padahal tahajud tidak bekerja seperti itu. Ia tidak datang dengan letupan emosi. Ia datang seperti air yang meresap perlahan ke tanah yang retak. Di siang hari setelah tahajud pertama, mungkin tidak ada peristiwa besar. Namun ada kelelahan yang terasa berbeda. Ada letih yang lebih jujur. Dan anehnya, lebih mudah diterima. Kamu mulai sadar bahwa selama ini yang membuat hidup berat bukan hanya masalahnya, melainkan caramu memikul masalah itu sendirian. Malam kedua datang tanpa janji apapun. Tidak ada suara yang memanggil. Tidak ada tanda khusus. Hanya pilihan yang sama seperti malam sebelumnya. Bangun atau kembali tidur. Dan disitulah pertarungan sebenarnya terjadi. Bukan antara tubuh dan kasur, melainkan antara batin lama dan batin yang sedang dibentuk. Jika kamu masih bertahan sampai titik ini, dan merasakan ada bagian dari dirimu yang tersentuh, sebagian orang memilih menuliskan angka 77 sebagai simbol energi positif. Bukan karena angkanya, tetapi karena niat di baliknya. Tahajud malam demi malam mulai menyingkap sesuatu yang selama ini tertutup, bahwa tidak semua luka butuh jawaban. Sebagian hanya butuh ditemani dalam diam. Di malam ketiga, banyak orang mulai merasa hampa. Bukan sedih, bukan juga bahagia, hampa. Seolah lapisan emosi yang biasanya ramai mulai mengendap. Inilah fase yang sering disalahartikan sebagai kejenuhan. Padahal sebenarnya batin sedang dibersihkan dari kebisingan.
Allah tidak selalu mengisi hati dengan rasa. Kadang Allah mengosongkannya terlebih dahulu, agar tidak lagi penuh oleh dunia. Tahajud yang dilakukan terus-menerus mulai mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu harus dirasakan secara reaktif. Tidak semua harus ditanggapi dengan emosi. Ada saatnya cukup disadari. Di titik ini, perubahan hidup belum terlihat dari luar, namun dari dalam, fondasinya sedang dibangun. Seseorang yang bertahan sampai bagian ini biasanya mulai merasakan pergeseran halus. Ia tidak lagi terlalu tergesa-gesa, tidak mudah tersulut, dan mulai akrab dengan sunyi. Sunyi yang dulu ditakuti, perlahan berubah menjadi ruang aman. Dan tanpa disadari, tahajud tidak lagi terasa seperti beban. Ia mulai terasa seperti kebutuhan. Bukan karena ingin sesuatu, tetapi karena ada ketenangan yang hanya hadir di sana. Inilah akhir dari bagian pertama perjalanan ini. Belum ada perubahan besar, belum ada cerita hidup yang berbalik arah. Namun benihnya sudah ditanam. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh fase ketika tahajud mulai melunakkan hati. Saat emosi lama mulai runtuh, dan cara memandang hidup perlahan berubah. Jika bagian ini terasa mengalir di dalam batinmu, sebagian orang memilih menuliskan 77 sebagai tanda bahwa hatinya sedang belajar tenang. Bukan untuk siapapun, hanya untuk diri sendiri. Karena perubahan sejati tidak selalu terdengar keras. Ia sering datang pelan, dalam diam, di sepertiga malam. Terima kasih karena masih bertahan di perjalanan ini. Tidak semua orang mau melanjutkan sampai titik ini. Sebagian berhenti diam-diam, sebagian merasa cukup hanya dengan niat. Namun kamu masih di sini. Dan itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa ada sesuatu di dalam batinmu yang sedang tumbuh. Bagian kedua ini bukan tentang keajaiban yang terlihat. Bukan tentang hidup yang tiba-tiba mudah. Justru sebaliknya, ini adalah fase ketika tahajud mulai bekerja lebih dalam, lebih sunyi, dan seringkali lebih menggetarkan batin. Jika bagian pertama adalah tentang keberanian untuk datang, maka bagian kedua adalah tentang keberanian untuk bertahan. Di malam keempat, sesuatu mulai berubah secara halus. Bukan pada dunia, melainkan pada caramu merasakan dunia. Masalah yang sama masih menunggu di siang hari. Tagihan masih ada, hubungan masih rumit, masa depan masih terasa kabur. Namun ada satu perbedaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hati tidak lagi sekeras sebelumnya. Tahajud yang dilakukan berulang-ulang seperti mengetuk lapisan batin yang lama mengeras. Bukan dengan paksa, melainkan dengan kesabaran. Banyak orang mengira ketenangan datang saat masalah selesai. Padahal seringkali ketenangan justru datang sebelum masalah itu berubah. Dan dari situlah perubahan hidup pelan-pelan dimulai. Di malam keempat atau kelima, sebagian orang mulai mengalami dialog batin yang jujur. Bukan dialog yang indah, bukan kata-kata yang tersusun rapi, melainkan pengakuan-pengakuan kecil yang selama ini disembunyikan. Tentang lelah, tentang kecewa, tentang doa-doa yang belum terjawab, tentang rasa iri yang diam-diam tumbuh, tentang harapan yang hampir padam. Di hadapan Allah, semua itu tidak perlu disamarkan. Tidak perlu ditata agar terlihat baik, karena justru kejujuran itulah yang sedang Allah tunggu. Tahajud tidak selalu membuatmu menangis, namun ia membuatmu berhenti berpura-pura. Dan berhenti berpura-pura adalah awal dari penyembuhan. Pada fase ini, sebagian orang mulai merasa lebih peka. Bukan peka terhadap hal-hal gaib, melainkan peka terhadap dirinya sendiri. Kamu mulai sadar kapan hatimu lelah, kapan egomu tersinggung, kapan ambisimu terlalu memaksa. Dan kesadaran itu membuatmu tidak lagi bereaksi secara membabi buta. Inilah perubahan besar yang sering tidak disadari. Tahajud tidak langsung mengubah takdir, namun ia mengubah caramu menyambut takdir. Di titik ini, hidup mungkin terasa lebih sepi. Bukan karena kehilangan orang, melainkan karena kamu mulai melepaskan kebisingan yang tidak perlu. Obrolan yang dulu terasa penting, kini terasa melelahkan. Pujian yang dulu dicari, kini terasa kosong.
Perbandingan hidup yang dulu menyakitkan, kini mulai kehilangan daya cengkeramnya. Tahajud yang terus dijaga seperti membersihkan ruang batin dari hal-hal yang selama ini menggerogoti ketenangan tanpa kita sadari. Dan disitulah ujian berikutnya muncul. Banyak orang berhenti di fase ini karena merasa hidupnya menjadi datar. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada sensasi luar biasa, hanya ketenangan yang asing. Padahal ketenangan itulah tanda bahwa batin sedang menemukan porosnya kembali. Allah tidak selalu menghibur dengan rasa senang. Kadang Allah menenangkan dengan rasa cukup. Cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang dijalani. Cukup dengan diri sendiri yang sedang belajar. Di malam-malam pertengahan ini, doa-doa pun berubah bentuk. Bukan lagi permintaan panjang tentang dunia, melainkan bisikan pendek tentang kekuatan hati. Bukan lagi tentang memiliki, melainkan tentang menerima. Dan anehnya, saat hati mulai menerima, hidup tidak lagi terasa menekan. Sebagian orang mulai merasakan perubahan dalam cara berbicara. Lebih pelan, lebih terukur, tidak lagi tergesa membela diri. Sebagian lagi mulai merasakan perubahan dalam cara memandang orang lain. Lebih lunak, lebih paham bahwa setiap orang sedang membawa bebannya masing-masing. Inilah buah tahajud yang jarang dibicarakan. Ia melahirkan empati, bukan dari teori, melainkan dari pengalaman batin yang ditempa dalam sunyi. Jika kamu sampai di fase ini, mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut perubahan hidup? Padahal belum ada satupun masalah yang benar-benar selesai. Jawabannya sederhana, ya, karena perubahan hidup yang paling penting seringkali tidak terlihat dari luar. Allah sedang menata ulang isi hatimu, dan hati yang tertata akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Jika sejauh ini kamu merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan, sebagian orang memilih menuliskan 77 sebagai simbol niat baik dan energi positif. Bukan untuk siapapun, hanya sebagai pengingat bahwa proses ini sedang berjalan. Di akhir bagian kedua ini, satu hal menjadi semakin jelas. Tahajud bukan lagi sekadar ibadah malam. Ia telah menjadi ruang dialog antara dirimu dan Allah. Ruang tanpa tuntutan, tanpa sorotan, tanpa penilaian. Dan dari ruang itulah, perubahan yang lebih besar sedang disiapkan. Di bagian ketiga nanti, kita akan masuk ke fase ketika ketenangan itu mulai menetap. Bukan sebagai rasa sesaat, melainkan sebagai fondasi hidup yang baru. Bukan dunia yang berubah drastis, melainkan dirimu yang tidak lagi sama. Terima kasih karena masih berjalan sejauh ini. Tidak semua orang mampu bertahan sampai titik ini tanpa menyerah pada rasa lelah atau bosan. Dan jika kamu sampai di bagian ketiga ini, ada satu hal yang patut disadari dengan tenang. Ada proses yang sudah bekerja di dalam batinmu, meski dunia di luar mungkin belum banyak berubah. Bagian ketiga bukan tentang akhir perjalanan. Ia tentang awal dari cara hidup yang berbeda. Bukan hidup yang bebas masalah, melainkan hidup yang tidak lagi mudah runtuh. Di malam ketujuh, tahajud tidak lagi terasa asing. Ia tidak lagi hadir sebagai tantangan. Ia datang sebagai ruang pulang. Bukan karena semua doa telah dikabulkan. Bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, melainkan karena hatimu sudah menemukan tempat untuk bersandar. Pada fase ini, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang selama ini terlewat. Bahwa ketenangan bukan hadiah setelah semua masalah selesai. Ketenangan adalah cara Allah menguatkanmu agar sanggup melewati masalah yang masih ada. Tahajud yang dijaga selama 7 malam berturut-turut membentuk ritme batin yang baru. Ritme yang lebih pelan, lebih sadar, lebih jujur. Kamu tidak lagi terburu-buru mengejar segalanya. Tidak lagi panik ketika rencana berubah. Tidak lagi hancur hanya karena satu kegagalan. Bukan karena kamu menjadi kebal terhadap luka, melainkan karena kamu belajar memeluk luka dengan cara yang lebih dewasa. Inilah perubahan total yang sering tidak disadari orang lain. Dari luar, hidupmu mungkin tampak biasa saja. Namun dari dalam, fondasinya sudah berbeda.
Di pagi hari setelah malam-malam tahajud itu, kamu mungkin bangun dengan perasaan yang lebih stabil. Tidak selalu bahagia, namun tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Pikiranmu tidak lagi berlarian kemana-mana. Hati tidak lagi mudah terguncang oleh hal-hal kecil. Dan yang paling terasa, kamu tidak lagi merasa sendirian menghadapi hidup. Kesadaran ini muncul bukan dari logika. Ia lahir dari kebiasaan berdiri dalam sunyi, di hadapan Allah, tanpa membawa topeng apapun. Pada fase ini, doa-doa pun berubah lagi. Bukan karena kamu kehabisan permintaan, melainkan karena kamu mulai percaya bahwa tidak semua harus diminta dengan kata-kata. Ada doa yang hanya berupa diam, ada doa yang hanya berupa napas yang teratur, dan ada doa yang hanya berupa keyakinan bahwa Allah tahu apa yang terbaik, bahkan ketika kamu belum mengerti. Tahajud mengajarkan satu hal penting yang jarang dibahas, bahwa iman tidak selalu terasa hangat. Kadang ia terasa tenang, dan ketenangan itu jauh lebih kuat daripada emosi sesaat. Di titik ini, banyak orang mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Masalah tidak lagi dipandang sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang sedang membentuk kedewasaan batin. Kekecewaan tidak lagi dipeluk dengan amarah. Ia diterima sebagai pelajaran. Kehilangan tidak lagi hanya diratapi. Ia dipahami sebagai cara Allah mengosongkan ruang untuk sesuatu yang lain. Tahajud 7 malam berturut-turut seperti menggeser pusat hidup seseorang. Dari dunia ke hati, dari hasil ke proses, dari keinginan ke kesadaran. Dan saat pusat hidup itu bergeser, banyak hal ikut berubah tanpa disadari. Cara berbicara menjadi lebih lembut, cara mendengar menjadi lebih hadir, cara menilai orang lain menjadi lebih berempati. Bukan karena kamu merasa lebih suci, justru karena kamu semakin sadar betapa rapuhnya manusia. Di fase ini, sebagian orang mulai merasakan dorongan untuk menjaga tahajud meski tidak lagi berturut-turut. Bukan sebagai target, bukan sebagai tantangan, melainkan sebagai kebutuhan batin. Tahajud tidak lagi menjadi ibadah yang dikejar. Ia menjadi ruang yang dirindukan. Dan rindu itu bukan datang dari kewajiban. Ia datang dari pengalaman. Pengalaman bahwa di sepertiga malam, kamu boleh menjadi siapapun tanpa takut dihakimi. Pengalaman bahwa di hadapan Allah, kamu tidak perlu kuat. Kamu hanya perlu jujur. Inilah titik ketika hidup mulai terasa lebih selaras. Bukan karena semua keinginan tercapai, melainkan karena kamu tidak lagi berperang dengan kenyataan. Kamu mulai bisa berkata dalam hati, dengan tenang, bahwa apapun yang terjadi hari ini, kamu sanggup menjalaninya. Dan keyakinan itu bukan datang dari motivasi. Ia lahir dari kebiasaan sujud yang berulang. Jika kamu merasakan perubahan seperti ini, meski kecil, sebagian orang memilih menuliskan 77 sebagai simbol energi positif. Bukan karena angka itu membawa keajaiban, melainkan karena niat baik yang menyertainya. Di akhir perjalanan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Salat tahajud 7 malam berturut-turut tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Namun ia membentuk hati yang tidak mudah patah. Ia tidak selalu mendatangkan jawaban cepat, namun ia menghadirkan ketenangan yang menetap. Dan ketenangan itulah yang membuat hidupmu berubah total. Bukan dari luar, melainkan dari dalam. Terima kasih sudah menemani ilmu langit sampai sejauh ini. Semoga apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, hatimu sudah sedikit lebih lapang daripada sebelumnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang seberapa tenang kita berjalan. Dan di sanalah tahajud menemukan maknanya yang paling dalam.